Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hasna Salsabila dengan NIM 11016123001. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi kanker paru-paru, penyakit yang tidak menular. Pendahuluan, kanker merupakan suatu penyakit keganasan yang terjadi akibat sel-sel dalam tubuh tumbuh di luar kendali. Kanker adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia. Terhitung hampir 10 juta kematian pada tahun 2020 atau hampir 1 dari 6 kematian akibat kanker. Kanker yang paling umum dijumpai yaitu kanker payudara, kanker paru-paru, usus besar, dan rektum, dan prostat. Kanker paru merupakan suatu keganasan pada paru yang disebabkan oleh perubahan genetika pada sel epitel saluran nafas sehingga terjadi proliferasi sel yang tidak terkendali. Keganasan ini dapat berasal dari organ paru itu sendiri, primer, maupun dari luar paru, metastasis. Menurut data WHO, bahwa penyebab paling umum kematian akibat kanker pada tubuh 2020 adalah kanker paru, dengan jumlah sebanyak 1,80 juta kematian. Tinjauan teori. Faktor risiko kanker pada perempuan bukan perokok. Risiko terkena kanker pada paru meningkatkan seiring bertumbuhnya usia, dan lebih dari setengah kasus kanker paru yang baru didiagnosis terjadi pada orang berusia 60 tahun atau lebih. Selain faktor risiko yang umum seperti merokok, asbestos, radon, dan polusi udara juga dapat menyebabkan kanker paru pada orang yang tidak merokok. Berdasarkan jurnal tersebut, dikemukakan beberapa teori patofisiologi terjadi kanker paru akibat paparan asbestos, radon, dan polusi udara, antara lain: 1. Teori stres oksidatif. Asbestos memiliki kandungan besi yang dapat mengkatalisis terbentuknya radikal bebas yang berpotensi merusak DNA sel. Proses fagositosis makrofag terjadi serat asbestos yang panjang juga dapat menyebabkan stres oksidatif dan peradangan kronis. Hal ini merupakan faktor risiko karsinogenesis. Yang kedua ada teori kekusutan kromosom. Serat asbestos dapat masuk ke sitoplasma dan nukleus sel. Saat terjadi pembelahan sel, serat asbestos dapat menyebabkan kromosom menjadi kusut sehingga dapat merusak kromosom dan memulai proses proliferasi sel secara berlebihan. Dan yang ketiga, teori absorpsi protein dan molekul karsinogenik. Permukaan serat asbestos memiliki afinitas tinggi terhadap protein dan molekul tertentu sehingga dapat mengabsorpsi protein, sitoskeletal, siklus sel, dan zat karsinogenik. Dan keempat, radon. Radon dan keturunannya, polonium timbal, dapat mengeluarkan radiasi saat terurai di paru-paru yang berpotensi merusak DNA sel. Hal ini dapat memicu proses karsinogenesis. Yang kelima, polusi udara. Partikel-partikel polutan udara yang dihirup dapat menyebabkan peradangan paru-paru kronis dan stres oksidatif sehingga memicu kerusakan DNA dan proses karsinogenesis. Pencegahan dan langkah perlindungan dari risiko kanker paru. Kesimpulannya, kanker paru merupakan salah satu penyebab kematian terbanyak di dunia. Selain faktor risiko umum seperti merokok, paparan asbestos, radon, dan polusi udara juga meningkatkan risiko terkena kanker paru pada perempuan bukan perokok. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor risiko ini, langkah-langkah perlindungan dan pencegahan yang tepat dapat diambil untuk mengurangi risiko terjadinya kanker paru pada individu yang rentan. Demikian penjelasan singkat mengenai teori patofisiologi terjadinya kanker paru berdasarkan konten yang ada di jurnal tersebut.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.